dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, siapa yang menyesal ikut Tuhan Yesus? Oh, enggak ada. Menyesal? Kenapa Anda tidak menyesal ikut Tuhan Yesus? Pertanyaannya susah ya, pagi-pagi suruh mikir. Bapak Ibu, gampang saja, saya tidak menyesal ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus yang melegitimasi, menghalalkan untuk saya bisa jalan-jalan, ya kan? Kan pesannya sebelum dia terangkat ke surga, pergilah ke seluruh dunia, ya. Itu melegitimasi kita untuk ya yang punya hobi traveling, yang punya hobi jalan-jalan, ya itu sah-sah saja. Ya, kalau nanti saya nggak ada di sini gitu ya, kemana Romo Bekti? Lagi mewartakan Injil Tuhan. Nah gitu ya. Padahal juga lagi kemana-mana. Tapi itu yang menarik ya, sehingga membuat saya sendiri tidak menyesal. Kita membayang-bayangkan ya, pesannya Yesus jelas ya, warisan amanatnya ini jelas. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita membayangkan kalau 11 rasul itu semuanya orangnya mageran ya, males gerak. Ketika Yesus ada pesan ini, para murid kalau yang males ya, yang enakan di rumah aja deh gitu ya. Ini juga pasti tunjuk-tunjukkan. Petrus, lu aja deh yang pergi. Ya, saya di rumah aja. Enggak, Markus, kamu aja deh. Kamu kan ya seneng jalan-jalan. Enggak, saya mau di rumah aja. Bayangkan kalau para rasul 11 itu semuanya enggak mau pergi. Mungkin juga di tempat kita di seluruh dunia nggak ada ini ya, komunitas-komunitas kekristenan ya, paroki-paroki, gereja-gereja, murid-murid Tuhan mungkin nggak ada. Saya selalu membayangkan dulu pendamping rohani saya, Romo Kulman SJ, itu usia 16 tahun berangkat dari Belanda ke Indonesia naik kapal 3 minggu. 16 tahun, itu kan luar biasa. Bagaimana dia masa mudanya berani pergi ke Indonesia, walaupun pada akhirnya juga dia lebih bahagia di Indonesia. Karena seumur hidupnya, selama sepanjang hidupnya itu banyakan di Indonesia. Tapi keberanian itu yang menarik buat saya. Mengikuti teladan ini, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Saudari-saudara, kita juga diajak untuk itu. Kalau kita mageran, kalau kita juga mengungkung diri kita sendiri, ya kita nggak akan bisa mendapatkan sesuatu.
Kita tidak punya. Bayangkan saja kalau kita yang ya mempersempit diri, kita yang tidak pernah, ya saya nggak mau merendahkan atau bagaimana, tapi kalau kita yang mengungkung diri, yang merapatkan diri seperti katak dalam tempurung begitu ya, itu juga akhirnya perspektif, pengalamannya, jaringan relasinya dengan banyak orang juga kan jadi sempit. Yesus tidak mau demikian. Pergi ke seluruh dunia. Artinya apa? Kita mau membuka diri. Kita mau memperluas perspektif diri kita. Kalau kebalikannya, kalau menyempit ya justru malah nggak ada apa-apa. Kalau bukannya terbuka tapi malah egosentris, itu juga nggak ada pengalaman apapun. Ya udah berkutat dengan dirinya sendiri aja. Maka kata pergi ini menjadi penting. Mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacitalah, mewartakan sesuatu yang baik kepada segala makhluk. Maka biasanya kan kita juga dilemanya, godaannya kan begitu ya. Ini saya mau melakukan ini, mau berbuat sesuatu yang baik, atau saya ya udahlah biarin aja. Nah, itu kadang-kadang ya godaannya, tawar-menawarnya di situ. Maka ini harus kita camkan juga dalam diri kita, jangan jadi yang mageran. Kalau diminta doa, ya saya doa. Itu kan pergi, kita bertindak. Ya kalau diminta sesuatu pelayanan ini, berangkat. Itu pergi. Sehingga kita membuka diri, membuka perspektif, dan akhirnya apa saudari-saudara? Terbukalah ruang yang cukup besar untuk yang ilahi itu hadir. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pengalaman dunia ini. Pengalaman misalkan kita jalan-jalan, kita pergi kemana, oh kita tahu sana, bertemu dengan orang ini, orang itu. Bertemu dengan alam Tuhan yang ciptakan luar biasa, enggak. Tapi ketika membuka diri, berarti ada ruang lebih untuk yang ilahi hadir. Maka kalau kita hari ini merayakan kenaikan Yesus ke surga, itu berarti kan ada suatu tempat, ada suatu ruang yang diberikan secara istimewa buat kita semua, di mana Yesus itu juga mau hadir di situ. Ini menjadi kekuatan saudari-saudara, dan ini menjadi warisan iman. Ini menjadi amanat terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Dan kalau kita pergi, nggak dibiarkan begitu saja. Kalau kita pergi, itu dikasih bekal sama Tuhan Yesus. Apa bekalnya? Jelas sekali. Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kita ketemu setan aja takut. Ini mengusir loh setan-setan. Berarti kan ada daya kekuatan yang ilahi yang ada ketika kita pergi itu, nggak dibiarkan kosong gitu aja, ada kekuatannya. Bahkan mengusir setan-setan. Bukan hanya itu, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sekarang kelihatan banget lah perkembangan dunia ini. Ada bahasa-bahasa komunikasi baru, ada media-media baru yang selalu ada di sekitar kita. Maka ini juga menjadi sarana mewartakan kita. Ada bahasa-bahasa baru. Selain itu apa? Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini juga kita kan kadang-kadang agak-agak seliwer ketika menentukan yang mana racun, yang mana enggak. Kadang kan racun itu enggak kelihatan. Nah itu juga bagaimana kita punya kepekaan itu. Atau paling tidak kalau kita pun ya terkena toksik itu, terkena racun itu, kita masih bisa kuat. Itu bekalnya. Dan yang terakhir, berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup kita. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini membawa harapan.
membawa kegembiraan, membawa sukacita, sehingga bisa memulihkan, ya bahasanya itu memulihkan dunia ini, memulihkan setiap pribadi yang berjumpa dengan kita. Maka saudari-saudara, pesannya jelas dalam kenaikan Yesus ke surga ini. Kita diutus untuk pergi mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk. Tapi tidak hanya pergi dibiarkan begitu saja, dikasih bekal, dikasih kekuatan, sehingga kita sama-sama punya daya, punya ruang yang terbuka untuk Yesus yang istimewa itu juga kita tempatkan di dalam hati kita. Semoga peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga memperkuat kita untuk senantiasa mewartakan kasih-Nya seperti para rasul yang diteguhkan, yang disegarkan, yang dikobarkan semangatnya mewartakan kabar Injil Tuhan. Kita bersyukur atas sabda Tuhan hari ini, maka bersama-sama kita berdiri, kita